Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. I seek refuge Allah from the accursed Satan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Alif Lam Ra. These are the verses of the book and clear Quran. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Perhaps those who disbelieve will wish that they had been Muslims. Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Let them eat and enjoy themselves and be divided by false hope, for they are going to know. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. And we did not destroy any city, but for it was a known decree. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mengetahui ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. No nation will precede this term, nor will they remain thereafter. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. And they say, O you upon whom the message has been sent down, indeed you are mad. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Why do you not bring us the angels if you shall be among the trustful? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Righteous God with all His word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wal umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita lagi untuk berkumpul di acara Gema Ramadan hari ini. Hari ini edisi berapa, Jak? Ke-10. Hari ini hari ke-10, semoga baru ke-10 ini kita masih semangat menghadapi puasa ya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kamil Syabani dan Juga Abdur Razak kali ini. Abdur Razak, dan hari ini kita Kali telah ini bertemu kedatangan berdua bersama Kamil nih. Iya. Biasanya sendirian. Biasanya sendirian, hari ini dan berdua bersama Guru Razak. Dan hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang tentunya akan menarik dalam pembahasan kita. Dan Siapa tuh? Ibu, jangan panggil ibu deh, kayaknya kesukaan ya, agar kita lebih akrab sini, yaitu Nah, kita ading. kakak saja, Kalau yaitu ading. Kakak Wahidah Agustina, dan beliau ini adalah ahli gizi. Kita sapa dulu, Jak. Halo, assalamualaikum Kak Wahidah. Panggilnya siapa nih, Kak? Kakak Wahidah atau Kakak Tina? Kakak Tina. Oke. Selamat datang Kakak Tina. Iya. Selamat datang. Terima kasih telah bersedia berhadir di studio kami, studio HSS TV. Mungkin untuk lebih akrabnya para pemirsa HSS TV yang belum mengenal Kak Tina nih, mungkin bisa perkenalan dulu. Silahkan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Nurul Agustina atau yang dipanggil Tina. Ulun ahli gizi dari Puskesmas. Ahli gizi, berarti ahlinya dari gizi. Potensinya di sini berarti. Iya. Dan hari ini tema kita apa, Zak? Tema kita Fadilat puasa bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Tentunya sangat menarik. Karena kan kita saat berpuasa tentunya pasti memikirkan, memperhatikan bagaimana kondisi kesehatan kita. Nah, dan kebetulan sekali kita telah kedatangan bintang tamu yang tentunya akan Iya. ada keahlian di Ada sana untuk keahlian. menjelaskan ya. Iya, Mungkin bisa kompetensinya dijelaskan di sana. dulu. Silahkan, Kak Tina. Iya, untuk fadilat puasa dari segi kesehatan yaitu di mana kita dapat memberikan manfaat yang banyak untuk tubuh kita pada saat di bulan Ramadan ini. Biasanya kan kita pada saat bulan Ramadan ini pola makan kita berubah. Biasanya kan betul. kita makan pagi, siang, malam, belum sore, lagi malam. cemilan. Iya. Nah, itu kan sedangkan di bulan suci Ramadan ini Cuma kita 2 kali makan. cuma 2 kali makan. Sahur sama buka. Iya, benar. Jadi kan konsumsi makanan kita mulai berkurang pada saat bulan Ramadan ini. Tapi untuk bulan Ramadan ini kita jangan khawatir. Maksudnya jangan khawatir, jangan anggap kita puasa ini diet. Iya. Bisa. Tapi ada juga sih yang dibilang diet Untuk bulan diet, puasa, iya. bisa juga. Karena kan 1 bulan tuh konsisten ya. Penuh, iya. Daripada yang biasanya kan kita cuma coba-coba diet 2 hari udah. Iya, oh udah iya. makan, Kalau ini kan udah sebulan diet. karena juga kewajiban kita sebagai muslim, Iya. ada manfaatnya. Mungkin bisa dijelaskan manfaatnya. apa sih manfaatnya dari Manfaatnya kesehatan? untuk kesehatan tadi ya tadi pola makan kita berubah, gaya hidup kita lebih sehat untuk di bulan suci Ramadan ini. Terus konsumsi makanan kita diatur jadwalnya Diatur, ya. untuk sahur dan buka. Jadi biasakan kan kita mengonsumsi makanan 3 kali sehari tadi. Jadi manfaatnya itu banyak untuk kesehatan kita. Yang pertama biasanya kan kita membuang racun dalam tubuh. Kenapa? Karena kita untuk zaman sekarang ini mengonsumsi makanan biasanya kan lebih instan, apalagi untuk anak-anak muda sekarang, Junk apalagi food banyak katanya nong- ya, iya, junk food. banyak yang nongkrong gitu Iya. ya, tongkrongan yang di kandangan ini kan banyak. Jadi betul. lebih banyak makanan yang disajikan instan, kayak fast food, junk food, belum lagi minuman yang banyak mengandung kadar glukosa tinggi seperti yang manis-manis. Iya, Nah, manis-manis. apalagi kan kebiasaan hidup yang kita lihat sekarang ya, yang nongkrong, merokok. Nah, jadi kan banyak zat-zat kimia yang masuk ke tubuh sehingga daya tahan tubuh kita menurun, apalagi di musim COVID ini. Dan Jadi itu harus dibuang, Kak itu ya? harus dibuang. Maksudnya dibuang itu tetap kita menjaga pola hidup yang sehat, iya. apalagi di bulan Ramadan ini banyak manfaat dan fadilahnya untuk kesehatan kita. Aktivitas fisik juga bisa dilakukan pada saat kita bulan puasa. Jadi selain membuang racun tadi juga ya, menjaga kesehatan jantung. Nah, menjaga kesehatan jantung itu biasanya orang yang penyakit jantung itu pada saat bulan puasa terlihat lebih makanannya terjaga, apalagi yang mengandung kolesterol tinggi yang seperti goreng-gorengan. Nah, jadi kolesterol tinggi itu terdapat di makanan yang goreng, banyak yang mengandung lemak itu juga ya.
Jadi banyak yang tidak stabil pada saat tidak puasa. Iya. Sedangkan pada saat puasa kan kita lebih stabil mengonsumsi makanan. Apalagi Bu? Dari makanan tadi. Yang pertama pastinya kalau puasa makanan, berhubungan dengan Iya, makanan. puasa ya. makanan. Jadi Terus kita- aktivitas fisik aktivitas juga. fisik. Ah. Olahraga jadinya tetap harus jalan. Jalan, iya. Terus biasanya kan orang puasa itu baik juga untuk kesehatan mental. Maksudnya untuk kesehatan mental ini kan rajin orang marah-marah apalagi hipertensi tinggi. iya, betul. Nah, ya kan? Kalau bulan puasa Iya, dijaga. bisa dijaga. Iya. Jadi konsisten kita untuk marah-marah tuh bisa ditahan karena adanya puasa, apalagi mengonsumsi makanan yang kurang garam atau natriumnya yang kurang. Jadi kan kita bisa menjaga kadar tekanan darah kita. Jadi untuk menghindari stres tersebut, yaitu dengan adanya puasa kan banyak amal-amalan ibadah yang selama bulan puasa dijalankan. Jadi mengurangi aktivitas kita di luaran bisa juga. Terus memperlancar sistem pencernaan. Kenapa memperlancar sistem pencernaan tuh? Kita kan selama bulan puasa makannya cukup pada saat sahur dan Sahur buka. dan buka, Nah, betul. sedangkan kita tidak puasa, pencernaan kita kan terus berjalan Iya. karena sering makan, sering minum lah. Jadi Ngemil, pencernaan kita iya. pencernaan kita kurang istirahat. Jadi manfaatnya juga bagi kesehatan pencernaan kita lebih terjaga, lebih stabil pada saat kita puasa. Nah, selama berpuasa, tubuh kita melakukan peningkatan glukosa agar bisa memperoleh energi. Jadi, energi kita diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat dan gula. Jadi, perlu makanan tersebut pada saat sahur sudah tercukupi. Jangan juga berlebih. Iya, berarti itu yang nanti saat siangnya jadi energi ya. Iya, gulanya. jadi energi. Soalnya sekitar 6 sampai 8 jam itu tubuh kita bisa bertahan dengan adanya sahur tadi. Makanya perlu sahur yang itu harus dijaga pada saat sahur. Kenapa sahur itu sebagai apalagi kita mempunyai aktivitas fisik ya, nah yang di luar. Jadi perlu makanan yang mengandung cukup energi seperti tadi karbohidrat. Tapi kalau yang penyakit diabetes tadi karbohidratnya harus terjaga. Karena bila tidak terjaga kan sewaktu-waktu gula darah tersebut bisa naik. Jadi perlu mengandung makanan yang mengandung serat biar mengimbangi makanan tersebut lah. Selain untuk juga mengurangi gula darah, menurunkan hipertensi ya, tadi kata saya kan menurunkan hipertensi tadi, mengurangi stres apalagi tekanan darah tinggi. Ya kan biasanya orang yang menurunkan darah tinggi itu dengan adanya puasa ini bisa menahan emosi pada saat bulan puasa. Jadi makanan yang mengandung tinggi natrium bisa kita kurangi, apalagi kan sudah makanan-makanan sekarang yang instan, jadi banyak tinggi natriumnya, itu yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Selain itu meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga untuk puasa. Ya, jadi kan selain banyak manfaatnya tadi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita pada saat puasa. Apalagi kita saat ini kan sedang berada di masa pandemi. Ya, Penting sekali menjaga makanya imunitas. perlu kita antibody. Gitu. Selain dari vaksin kan kita perlu mengonsumsi makanan yang beraneka ragam dan bergizi untuk daya tahan tubuh kita sendiri, ya kan? Untuk imunitas yang mudah, untuk imunitas sehingga imunitas kita lebih terjaga untuk terhindar dari virus tersebut dan penyakit lainnya. Kan kita kan nggak kelihatan ini virus atau penyakit yang kita kan pada zaman sekarang banyak penyakit-penyakit yang menyebar ke tubuh kita, apalagi kita kan aktivitas fisik kita yang ada di luar lah. Kalau orang-orang yang kayak seperti lansia mungkin di rumah aja jadi kurang terkena aktivitasnya banyak di luar, perlu memperhatikan imunitasnya. Iya, perlu memperhatikan nutrisi yang ada di tubuh. Berarti ada relasinya antara antioksidan tadi sama yang ini tadi ya Bu? Iya. Jadi di saat puasa, walaupun puasa, kita tetap bisa menjaga imun. Iya, dengan dengan menjaga adanya gizi imun tadi ya dan kan. gizi dan diri kita sendiri ya. Terus memperbaiki fungsi ginjal. Kenapa? Mengurangi konsumsi air selama puasa ternyata sangat efektif untuk meningkatkan konsentrasi urin dalam ginjal. Jadi hal ini sangat baik untuk kerja ginjal tersebut. Jadi sangat baik. Jadi cairan kita di dalam tubuh ini kan kurang selama bulan puasa. Jadi bagus untuk memproduksi maksudnya bagus untuk kerja ginjal. Nah, jadi kan cairan kita kurang. Lebih teratur lah Lebih ya. teratur daripada karena adanya biasanya. bulan puasa. Terus meningkatkan kinerja otak. Nah, di sini kenapa? Karena kita puasa kan
kurang aktivitas fisik, makanan terjaga, terus tidurnya teratur mungkin ya pada saat bulan puasa, terus meningkatkan kinerja otak tuh ya maksudnya untuk meningkatkan fungsi otak kita lebih maksimal karena kita lebih teratur makanan pada saat buka dan sahur, terus aktivitas fisik kita nggak banyak di luar lah atau di dalam, jadi fungsi otak kita tuh bisa teratur, bisa dijaga, jadi kinerja otak kita tuh lebih bagus. Lebih fokus lah ya. Lebih fokus ya. Tapi kalau misalkan dia tidak sahur atau apa, mungkin bisa mengganggu juga konsentrasi. Karena apalagi nggak ada bekalnya ya puasa. apalagi kan misalnya dia nggak ada gangguan ginjal, apalagi cairan kurang kan. Bila cairan kurang mungkin konsentrasi kita mungkin terganggu pada saat puasa. Ya tadi perlunya nutrisi yang cukup pada saat sahur. Oke. Jadi banyak yang perlu kita perhatikan nih. Jadi dari makna puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan emosi. Makanya itu berhubungan dengan meningkatkan fungsi otak. Iya, nah, meningkatkan jadi fungsi otak. banyak sekali ya Jack ya. Banyak Fadilatnya, manfaatnya. Iya, manfaat untuk bulan puasa ini untuk Iya. kesehatan. Karena kan kadang orang menganggap puasa itu kan cuma nahan lapar sama nahan Haus, haus, ya kan? iya. Tapi ada emosi yang perlu dijaga juga. Jadi dengan menahan lapar dan menahan haus kita juga perlu memperhatikan imunitas kita, apalagi kita masa pandemi COVID, rawan sekali akan kesehatan kita. Iya. Nah, tadi kan kita membahas tentang betapa pentingnya bersahur ya Jack ya. Iya. Nah, kebanyakan orang kan kayak ngantuk, apalagi yang masih ngekos sendirian kan, males sahur, mending kan kuat aja deh. Nah, itu gimana cara mengatasinya ataukah ada tips untuk orang-orang yang malas sahur tapi agar siangnya Tetap masih kuat puasa? iya. Ini tergantung niat kita ya. Kalau niat kita emang puasa, kalau sahur dijalankan secara teratur, insya Allah tubuh kita tuh bisa terjaga kestabilan imun kita. Jadi misalkan kita sahur, apalagi dibarengi dengan adanya karbohidrat, vitamin, mineral, protein, itu kebutuhan nutrisi kita itu tercukupi. Apalagi tadi kata Masnya kan anak kos-kosan malas sahur, atau bisa juga karena dia sahur malam aja, males bangun. Nah, bisa juga. Makanya daya tahan tubuh kita ini beda-beda. Ada yang kuat walaupun dia sahurnya malam. Ada yang sahurnya kayak kita jam 4 atau jam 5 tapi sudah nggak tahan daya tahan tubuhnya. Mungkin ada beberapa faktor lain yang menyebabkan orang tersebut tidak tahan. Jadi tetap aja kita mengkonsumsi makanan karena nutrisi makanan itu berbeda-beda. Nah, jadi kan misalnya kita harus mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam walaupun tidak perlu mahal. Yang penting kata orang ya gizi seimbang sekarang. Yang penting ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu yang perlu. Karena memperoleh itu kan tidak perlu mahal. Iya, tidak Banyak perlu yang mahal. terjangkau Dan lah itu harus dicukupi dari makanan. Iya, betul. Bukan dari makanan yang instan kayak mie sama telur, sedangkan vitamin mineralnya kan nggak ada di situ ya. Jadi perlu mengonsumsi sayur atau buah. Paling enggak ya. Kan ada beberapa yang tidak suka sayur. Nah, sedangkan sayur itu kan sumber serat. Bisa juga sebagai daya tahan tubuh kita. Nah, jadi perlu dibarengi dengan adanya sayur tadi ya, dari buah bisa juga. Yang penting buah beraneka ragam. Selama kita tidak ada indikasi atau penyakit tertentu. Penyakit-penyakit lain. Iya. Jadi kalaupun nggak suka makan sayur ya jangan buah, makan buah. Banyak intinya lah pilihan Intinya kita. beda, banyak pilihannya. Istirahat Sayur kan juga. nggak mesti ada warna hijau, Iya, sayur ada warna ada oranye. warna merah. Iya, merah. Yang Bisa penting makan cabai. bisa. Yang penting kan kita ada seratnya Iya, setiap betul. mengkonsumsi makanan tersebut. Iya, jadi perlu niat ya. Niat kita Kadang kan sendiri. orang malas sahur, mungkin niatnya belum kuat. Iya, niat. Tapi sayang loh kalau sahur kan sunnah itu. Iya, Iya, betul, sahur sunnah. sunnah. Tapi katanya kalau malas sahur karena nggak dibangunin ayam ya. Pasang gitu, pasang larung gitu. Lagi tren tuh. Oh, jadi perlu kita perhatikan sahur Iya, karena perlu itu untuk bekal sepanjang hari. Iya, untuk kita mulai dari pagi sampai petang, Iya. paling nggak harus ada bekal. Karena Nah, kita kalau pergi kan pasti harus ada bekal. Iya, betul. Gitu. Karena kan puasa kan 1 bulan. Kamu puasa 1 bulan aja? 1 bulan puasa? Kurang Kurang Kan bisa menghambat aktivitas juga kan, bila nggak ada tenaga kan kita menghambat aktivitas. Iya. Pasti nggak ada bisa yang dikerjakan kalau sudah nggak ada tenaga gitu. Iya, jadi yang penting kita
siapkan dulu nih amunisi Iya. buat puasa. Jadi Iya. semangat ya. Apalagi kan yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, perlulah kita mengisi energi kita ya, Jak, ya. Nah, tadi kan kita juga berbicara tentang orang yang mengidap darah Diabetes. diabetes. Nah, itu kan kayak mungkin makan nasi, itu kan banyak gulanya juga. Iya. Apa sih Kak tips yang Sahurnya. tips sahurnya nih agar Iya. puasa mereka tetap kuat tapi dengan Karbohidrat kandungan gula yang kurang. diperhatikan. Glukosa iya. yang kurang. Jadi untuk penderita diabetes sebenarnya boleh untuk puasa selama kadar glukosa dalam darahnya itu terjaga. Iya. Apalagi gula darah pada saat puasa itu sekitar 110 atau 120. Apalagi dibarengi dengan konsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Jadi makanan itu tetap kita harus ada mengandung karbohidrat. Selain itu karbohidrat bisa digunakan selain dari nasi, kentang juga bisa, jagung bisa dipakai. Apalagi kita kan biasanya ya kita orang banyak bergula ya orang. Nah, sebenarnya boleh, tapi takarannya seapa dulu. harus Misal diperhatikan juga diperhatikan, takarannya, ya. timbangannya. Misalnya kita pakai mengkonsumsi gula jagung atau gula yang merek lain, itu kita lihat juga. Soalnya dari kita menu makanan pokok, pasti kita mengkonsumsi makanan yang lain. Nah, itu kan mengandung gula. Jadi perlu diawasi gitu loh oleh kita. Jadi selain dari makanan yang karbohidrat, ada makanan protein juga. Karbohidrat tadi jangan terlalu berlebih. Selain dari nasi kan sudah pakai nasi, terus gangannya pakai jagung, oseng-osengan atau sup ada pakai kentangnya kan double itu loh karbohidratnya. Paling enggak harus ada salah satu. Juga biasakan kita pada saat sahur mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat tadi harus sesuai jumlahnya. Yang biasanya 2 sendok atau 3 sendok gigi centong ya, kita boleh 2. Soalnya kan kita sudah minum air teh atau banyu putih nggak apa-apa, banyu putih lebih baik lagi. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi makanan yang karbohidratnya kayak nasi atau jagung, jangan dibarengi lah, paling enggak lah jangan dibarengi nasi sama jagung atau kentang karena mengandung karbohidrat itu bagi penderita diabetes tadi. Yang kita tetap harus terkontrol. Nah, bilang nggak dikontrol kan, apalagi kita pada saat bulan buka puasa banyak godaan makanan yang manis-manis. Nafsu banget ya kan ngeliat makanan di meja. Makanan yang manis-manis timbul meningkatkan kadar gula dalam darah kita, sia-sia kita minum obat. Iya betul, sahurnya udah diatur, bukanya balik iya, lagi. Bukanya lagi, terus Balas dendam. setelah Balas dendam, taraweh, kan iya. setelah taraweh pasti ada yang dicemilin lagi. Nah itu yang apalagi kita kan kalau sudah merasa lapar, apalagi harinya Iya. panas, betul. minum air yang manis, Iya. TS atau sirup, Es campur, es ya campur, kan? nah itu banyak godaannya di luar juga ya kan. Mungkin tidak terkontrol, maka dari itu perlu kita mengkontrol makanan. Iya. Jadi tadi setiap perlu kontrol bagi penderita tuh ke dokter atau cek ya. Jadi terkontrol kita, makanan kita terkontrol. Walaupun kita obat jalan tapi makanan nggak bisa dijaga, sia-sia. Iya betul. Jadi kalau sahurnya kita perhatikan, bukanya perhatikan juga. Iya, Ya. Ini makanya. sahurnya kita perhatikan, bukanya sembarangan. Makanya perlu ada dampingan keluarga betul. ya untuk mengkonsumsi makanan ini. Jadi yang mengatur lah. Iya. Bapak, ibu makannya ini. Iya. ya kan? Jadi selain nasi tadi banyak alternatifnya ya. Banyak kentang, karbohidrat. singkong masuk gantinya. nggak tuh Kak? Bisa, Oh, singkong, umbi-umbian Umbi. bisa. Itu yang mengandung Kacang-kacangan karbohidrat. Kacang-kacangan itu vitamin Oh, itu merah, itu dari Tuh, bagian itu sayur. asam urat nggak? Iya, asam urat itu bisa juga. Oh, berarti Kacang-kacangan, banyak. kayak Ya. sayur berbagi hijau bisa juga mengandung asam urat. Banyak alternatifnya. Banyak ya. Tapi Bahan kan pengganti makanan yang lain. Iya, tapi kan orang banyak menganggap kalau yang nggak makan nasi itu belum makan Iya, katanya. kita kan makan lontong atau Iya, ketupat. belum Nah, makan. apalagi kan kita di kandang Apalagi ini wilayah ketupat kita, kan. Iya, Iya. betul. Itu pola pikir kita Bilang semua nggak ya. makan lontong atau ketupat tuh nggak makan nasi. Nggak makan nasi, Iya, katanya kan udah makan belum Pukul makan Ah, katanya. sini, iya. Padahal kita makan karbohidrat ya sama aja kayak nasi. Sama. Mungkin kenyangnya kurang Kenyangnya, ya. iya. Tapi kan kita juga perlu memperhatikan gula darah ya. Gula darah itu ya bagi penderita diabetes. Iya, betul sekali. Mungkin apa lagi nih Jak yang membuat penasaran dirimu nih? Oh, itu ya, di saat puasa nih. kalau untuk ibu hamil tuh Bu, gimana Bu? Nah, puasa betul. itu apakah Untuk dianjurkan ibu apa, hamil gimana? dan ibu menyusui, apakah
boleh puasa, sebenarnya boleh untuk puasa, tapi dilihat juga ya, selama biasanya untuk kehamilan yang trimester pertama kan biasanya mual, muntah, sedangkan kan yang di dalam kandungan perlu nutrisi. Nah, ya kan pertumbuh kembang di dalam kandungan kita. Jadi perlu dijaga. Jadi dilihat juga kondisi tubuh ibu hamil. Misalkan ibu hamilnya masih kuat, apalagi dari niat tadi yang pertama niat kita kan, bila niat kita emang puasa selama kehamilan, terus makanan dijaga selama sahur, insya Allah berjalan boleh puasa. Apalagi aktivitas dikurangi. Nah, itu boleh puasa tercukupi. Tapi misalkan ibu hamilnya sudah nggak kuat, apalagi rentan terhadap kehamilan, apalagi dari dokter disarankan tidak puasa, boleh aja gitu. Kan apalagi kita di agama Islam boleh aja nggak puasa, ada asal kemudahan lah ya. ada kemudahan, apalagi kan nanti kan bila setelah melahirkan mungkin bisa dibayar puasanya fidyah. Tapi berarti kita harus memikirkan dulu, kita harus memikirkan. memperhatikan nih ibunya nih kuat puasa Kemampuannya. nggak? Kalau apalagi yang emang muntah kuat, tadi, kalau kuat kan nggak apa-apa. Karena kan kebanyakan orang ya kita kuat-kuatin aja lah daripada nantinya bayar kan. Kadang kan bayarnya yang males gitu kan. Iya, bayarnya Ya, tapi males. kalau memang bisa, memang sanggup nggak apa-apa. Tapi Iya, kalau jalankan. malah ada pengaruh dan dampak ke bayinya, mending jangan. Iya, ya. jangan. Paling kita jaga kesehatan janin betul. untuk tumbuh kembang janin tersebut. Jadi perlu asupan nutrisi yang cukup untuk janin selama kehamilan. Kalau ibunya puasa kan anaknya ikut puasa Iya, juga ikut jadinya. puasa. Jadi nutrisi dan antuk si janin kan nutrisinya kurang. Iya. Kalau untuk ibu hamil yang berpuasa nih, apa sih tips makanannya atau minumannya agar tetap kuat? Iya. Ibu-ibu Ibu hamil. hamil pada saat puasa makanan yang bagus ya, tetap tadi ya jalur mencukupi kebutuhan seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral perlu. Tapi biasanya ibu hamil ada tambahan suplemen-suplemen yang diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan yang lainnya. Karena itu untuk pertumbuhan dan perkembangan si janin. Jadi tetap. Jadi bisa juga pada saat setelah makan pada sahur sebelum imsak boleh dikonsumsi susu. Oh, susunya. Iya, betul. susu. Apalagi bubur. Bubur Ayo ayam. wafer kan ada wafer tuh, Kak. Biskuit juga pakai bisa betul. juga, bisa biskuit untuk Bubur ibu ayam. hamil. Bisa. Jadi makanan tambahan pun boleh dikonsumsi selama hamil pada saat sahur. Iya. Selama kita masih kuat. Masih Kan kuat. ada ibu hamil yang sudah hamil besar, mengkonsumsi Udah lemes makanan banget pasti tuh. asa nyesek kan Iya, karena betul. sudah bayinya besar, dimasukin lagi makanan yang lebih banyak. Mungkin bisa makanya perlu dijaga, diatur, apalagi berat badan ibu hamil kan bila sudah besar mungkin meningkat. Ya, Nah, naik perlu lah tuh. dijaga. Iya, betul. Kita niat kita aja lagi ya. Betul. Niat kita. Kalau emang bisa ya kan. Nah, bisa menjalankan ibadah puasa selama Iya. hamil, biarpun hamil besar, Iya. tapi kalau niat dan merasa kuat, insya Allah bisa menjalani Iya. selama makanan teratur dan mengkonsumsi suplemen-suplemen yang Iya. ada untuk ibu hamil. Ya, ada nutrisi tambahannya. Iya. Kalau nutrisi tambahannya dimakan waktu siang boleh nggak tuh, Kak? Itu berarti gak puasa ya? Batal berarti ya. Iya batal ya, itu berarti gak kuat untuk ibu hamil untuk puasa. Oh, berarti ibu hamil tadi harus dengan diperhatikan juga. Diperhatikan Nah, juga. kalau olahraga gimana nih? Nah, Kak? kalau yang bagus. olahraga untuk di bulan Ramadan yaitu pada saat setelah berbuka puasa. Kenapa? Karena setelah kita berbuka puasa ini tubuh sudah mendapatkan energi dari makanan, udah ya pulih lagi lah ya. Iya, ada fitnya lagi. Apalagi kalau kita kan kalau biasanya setelah taraweh bisa juga dilakukan aktivitas fisik yang lebih ringan atau sedang. Kalau berat kan nanti lebih capek lagi. Apalagi kan kita setelah buka puasa aktivitas berat pulang paling kita kecapean keluar makan lagi, ya kan? Setelah itu bisa juga dilakukan pada saat sejam atau setengah jam sebelum berbuka puasa. Boleh dilakukan aktivitas fisik yang ringan aja ya, jangan terlalu berat. Kalau berat kan tambah kita haus, betul. lapar karena Malah kecapean, batal. iya, nggak ada energi yang masuk masalahnya. Kalau setelah buka puasa kan sudah ada energi masuk, boleh melakukan aktivitas fisik. Jadi selama bulan puasa
kita boleh melakukan aktivitas fisik yang ringan dan sedang. Iya, berarti aman aja ya? Aman. Olahraga Paling kadang saat puasa? paling nggak kita jalan santai aja Iya. atau bersepeda, ngabuburit ya, ngabuburit, istilahnya. betul. Iya, Kemampuan, iya, Bu. boleh dilakukan aktivitas fisik. Ngabuburit sambil ini makan gorengan ya. Iya, makan gorengan. Makan gorengan. Iya bisa. Nah, jadi kayak push up ya. Bisa, tapi yang tadi ringan jangan yang ringan-ringan. banyak-banyak. Ya, pasti bisa dilakukan. Angkat beban. Angkat Angkat beban, beban kehidupan ya Jak ya. Berat banget tuh. Sudah ada bebannya ya. Hari-hari. Kalau siang-siang atau pagi-pagi misalkan Kalau boleh nggak? pagi-pagi mungkin kita aktivitas fisik kita yang menggerakkan tubuh aja, mungkin tangan, kaki, jalan santai iya. bisa. Itu udah cukup lah Sudah ya. cukup. Itu kan sudah mengeluarkan energi yang Iya. ada. Iya, Jadi kan betul. perlu untuk sisanya kan lagi kan kita ada aktivitas fisik yang lainnya. Berarti udah cukup ya, Udah jalan cukup, kaki, iya. pergi ke kantor, ke sekolah, naik sepeda ya, udah cukup. Gak usah main Bisa. bola dulu, gak usah. Bisa aja. Apalagi Jak, yang mungkin penasaran ada nggak? Saat puasa nih. Apa ya? Apa? Kalau ada kata yang hendak dipertanyakan. Ini biasanya kan untuk ibu menyusui itu Gin ada anjuran-anjuran makanan tambahan juga kan, Bu? Ibu menyusui kan biasanya lebih harus banyak daripada ibu hamil. Hmm. Nah, karena kita menyusui, cairan yang diperlukan untuk ibu menyusui lebih banyak ya. Jadi pada saat kita sahur tetap aja mengkonsumsi minuman. Untuk ibu hamil, ibu menyusui kita kan mengkonsumsi airnya paling enggak lebih 2 liter selama buka puasa sampai sahur. Nah, ya kan yang jelas cairan kita harus terjaga. Iya. Jadi perlu mengkonsumsi minum pada saat selama buka dan sahur itu dijaga minumnya. Oh, lebih banyak cairannya yang harus Cairan dikonsumsi. keluar. Tetap aja sih sama mengkonsumsi makanan Iya, juga. sama Soalnya kan saja ibu ya. hamil ini sering lapar sama haus. Apalagi hari panas banget betul, pada saat panas. ini kan untuk di bulan Ramadan ini. Soalnya sudah menjalani 10 hari puasa. 10 hari puasa, cuacanya kadang panas, kadang kadang hujan, iya, kadang panas, kadang hujan. Ya nggak nentu lah ya. Iya. Jadi perlu kita menjaga imunitas kita agar kita bisa terhindar dari segala macam penyakit, terutama COVID. Iya. Jadi yang penting dari COVID ini apa nih ya? Pakai apa nih? Pakai masker ya kan. Habis itu masker, cuci tangan dan jaga jarak. Dan yang paling penting satu lagi vaksin ya Kak ya. Oh ya, vaksin Nah, harus tetap dijalankan. Jadi Iya. ibu hamil, ibu menyusui boleh vaksinasi Vaksin. sekarang. Iya, Tapi kan kita vaksinasi tetap ada dari screening dari petugas Iya, kesehatan dari betul, dokter kan. betul, Jadi betul. nggak mesti langsung suntik ditusuk gitu. ya. Nggak langsung ditusuk. Jadi paling diperiksa harus dulu. di-screening oleh dokter. Iya. Jadi kan nggak mesti harus sembarangan Iya, nyuntik, tetap ada betul, konsultasinya. betul, iya. Jadi boleh ibu hamil menyusui sekarang boleh vaksin. Iya. Apalagi sudah harus vaksin booster. Booster yang Iya, ketiga. yang ketiga ya booster paling nggak sudah ya kita biar daya tahan tubuh kita lebih Lebih kuat lagi iya, ya kan. menjalani. Jadi kadang masyarakat tuh merasa ada penyakit bawaan nih. Jadi takut divaksin padahal kan diperiksa dulu Iya, ya kan. banyak sugesti Iya, atau di-screening. hoax yang Betul, lain tuh. mungkin, Iya. iya. Jadi kita perlu meyakinkan diri kita sendiri juga bahwa vaksin itu aman. Nih Iya, contohnya dan kita dukungan bertiga. keluarga lingkungan sekitar Iya, perlu harus betul. ada dukungan. Betul. Contohnya nih kita bertiga kan udah Iya. vaksin nih Iya. 3 kali alhamdulillah. Wajib ya Masih sekarang. duduk di sini artinya masih hidup ya kan, Iya, masih sehat. sehat-sehat aja. Betul. Masya Allah. Terima kasih Iya. Kak Nurwahidah Agustina telah berhadir di studio HSS TV memberikan pencerahan, ilmu dan manfaat untuk kita semua. Oke, Jak, mungkin ada kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, Jak. Ya intinya kalau untuk segi kesehatan tadi biasanya itu pas sahur itu Iya. dibekali lah Heeh. pokoknya dengan buah-buahan, serat Iya. apa segala macamnya asal ketahanan puasa kita dapat berjalan lancar. Berjalan lancar. Dan mungkin dari segi puasa itu bukan hanya keimanan yang nambah gitu. Iya. Kesehatan Karena juga. kesehatan Iya. juga. Jadi badan lebih Dan sehat, lebih sehat. puasa lebih jalan. Otak Masya lebih Allah, lancar. lebih lancar. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Agustina hari ini telah berhadir. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan dan sebentar lagi akan berbuka nih. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.